يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين مسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجبني أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه والآل اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد وبالسند المتصل إلى ابن الحافظ أبي زكريا يحيى ابن الشرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر وخيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها إلى آخر الحديث. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Bersama-sama kita duduk sejenak mendengarkan daripada warisan-warisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kita baca hadis yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sampailah kita kepada hadis yang kedua pada kalimat fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian laki-laki yang tidak ada yang kenal salah seorang pun daripada sahabat itu, laki-laki itu bertanya kepada Rasul tentang kapan itu terjadinya sa'ah. Akhbirni 'anis sa'ah. Kata Rasul apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama kada tahu kita aja Rasul. Artinya sama-sama kita kada tahu. Nah. Lalu si laki-laki tadi akhbirni an amaratiha. Beritahukan kepadaku tentang amarahnya, alamah. Tanda-tandanya apa? Kata Rasul semalam, antalidal amatu rabbataha.
Di antara tafsirannya, di antara syarahnya itu banyak perempuan-perempuan atau yang layaknya seperti budak sudah melahirkan tuannya sendiri karena melahirkan anak yang durhaka. Itu di antara penjelasan para ulama. Artinya di sini kalimatnya diartikan secara majaz. Budak bukan berarti asli budak, tapi seakan-akan seperti budak sudah. Melahirkan tuannya bukan berarti tuan, tapi seakan-akan seperti tuannya, seperti rajanya. Maksudnya anak yang durhaka. Itu tanda-tanda hari kiamat sudah. Kalau kita lihat riwayat ini besar banyak video sudah. Kalau kita mati berita aja macam-macam sudah kasusnya itu ya kan. Ada anak membunuh kuitan, ada sudah nangka itu. Ada kisah dah. Itu sudah bujur. Kita menghati perkara yang seperti itu harusnya lebih meyakinkan hati kita bujur apa yang disampaikan bagi Rasulullah SAW. Itu sudah menunjukkan tanda hari akhir zaman sudah, tanda anak kiamat. Tanda-tanda daripada kiamat sudah, tanda-tandanya sudah itu. Banyak anak yang durhaka. Itu di antara tafsirannya. Kemudian apalagi kata Rasul, wa antaral hufatal uratal alata ri'a'asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian kata Rasul, engkau akan melihat orang yang al-hufata itu orang yang tidak memakai sendal. Al-urata orang yang tidak berpakaian bagian atas, bertelanjang di kita. Al-alah orang miskin, pengembala kambing, ri'a'asya. Kemudian mereka itu bertinggi-tinggi di dalam membuat suatu bangunan. Apa artinya? Nah, di sini juga para ulama bermacam-macam menjelaskan. Di antaranya ulama mensyarahkan, menjelaskan ada pemimpin nanti di akhir zaman itu, pemimpin manusia di akhir zaman itu, pemimpin yang mana diambil dari orang-orang yang hina. Orang-orang yang hina, tapi mereka itu kaya, sugih ya kita. Nah, karena diisi duit, lalu diangkat jadi pemimpin. Ada orang yang jujur, amanah, cuma kada diisi duit, kada banyak. Nah, lalu kada dijadikan sebagai pemimpin. Itu juga di antara tandanya sudah. Dan itu kalau kita lihat-lihat bisa terjadi juga sudah terjadi juga. Nah. Kemudian tsumman talaqa. Kemudian laki-laki tadi yang bertanya mahwal Islam, iman, ihsan sampai perkara hari kiamat, laki-laki tadi pergi begitu saja. Tsumman talaqa. Falabitha mariyan, maka berdiam Rasulullah SAW. Lama berdiam, bahkan ada yang mengatakan berdiam itu berhari-hari. Berhari-hari. Kemudian tsumma qala li, berkata Rasul kepadaku, ya Umar, wahai Umar, kata Rasul, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa itu yang bertanya itu siapa? Nah, kata Sayyidina Umar, qultu, kataku, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Pian dan Allah lebih tahu. Nah, itu adabnya para sahabat. Kemudian kata Rasul apa? Kata Rasul, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Bahwasanya laki-laki itu adalah Jibril, datang kepada kalian, tujuannya apa? Yu'allimukum, mengajarkan kepada kalian tentang perkara agama kalian. Apa itu Islam, apa itu iman semalam, apa itu ihsan, apa itu perkara hari akhir itu, tanda-tandanya. Sebenarnya Jibril itu mau melajari lawan para sahabat itu. Nah, dengan cara demikian. Jemaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut sebagian para ulama, malaikat Jibril itu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 24.000 kali. Sejak beliau diangkat menjadi seorang Rasul sampai beliau wafat,
dan malaikat Jibril itu menemui Nabi kita itu sebanyak 24.000 kali. Dan kalau kita lihat di sini di akhir hadis ini Al-Imam Ghazali rahimahullah taala memberikan catatan tentang ujung hadis ini. Kata beliau bagaimana para sahabat-sahabat itu beradabnya lawan Nabi itu. Kada banyak takun tentang perkara-perkara yang kada perlu. Kan laki-laki itu kan kada yang kenalnya ya kalau. Jakanya kita bertakun-takun siapa itu lawan Nabi nih. Kada ada ini sahabat kada ada bertakun-takunnya. Be di dia manai. Be di dia manai. Karena kada perlu juga kita tahu siapa itu laki-laki. Yang penting kita tahu apa yang disampaikan Nabi itu sebagai informasi ilmu yang sangat penting. Nah, itu di antara bagaimana tingginya adab para sahabat. Kada banyak takun. Siapa laki-laki itu, siapa dari mana kada ada. Berhari-hari bahkan ada yang mengatakan sampai Rasul seorang yang menghabarkan bahwasanya laki-laki itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kemudian berikutnya hadis yang ketiga bersumber daripada an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang ketiga ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar. Hadis yang kedua tadi Sayyidina Umarnya. Ini Abdullahnya, berarti anak putra daripada Sayyidina Umar. Para Sayyidina Abdullah. Sayyidina bisi kunyah Abi Abdurrahman. Boleh jadi Sayyidina bisi anak Abdurrahman. Abahnya Abdurrahman. Mana Sayyidina Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat yang luar biasa. Terkenal sudah asyadun nasi tiba'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling rajin ya kita mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Bahkan umur 14 tahun itu sudah hendak berjihad lawan Nabi di perang Uhud. Cuma Rasul kada biarkan dahulu, masih keanuman ya Nabi. Kemudian di perang-perang berikutnya, perang Khandaq hanya 14 tahun hanya 4 sudah. Nah, belum diizinkan Nabi. Di perang-perang berikutnya hanya diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Abdullah bin Umar, bahkan termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis 1000 lebih juga. Selain daripada Abu Hurairah, Siti Aisyah, termasuk juga Abdullah bin Umar ini. Ada Abdullah bin Abbas juga kayaknya. Ada Anas bin Malik juga. Nah, yang luar biasa. Bahkan ibadahnya pun luar biasa juga. Sudah ilmunya ya kan, jihadnya, ibadahnya juga. Suatu kali Sidin sembahyang malam qiyamul lail bersama sang murid dan juga budak dan dimerdekakan itu Imam Nafi'. Imam Nafi' ini dulu budak beliau tapi dimerdekakan sudah. Akhirnya jadi murid dan banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat Abdullah bin Umar ini. Karena Sidin Nafi'. Imam Nafi' menemani sahabat Abdullah bin Umar ini sembahyang malam qiyamul lail. Bertakun terus sahabat Abdullah bin Umar ini, sudahkah ini sahur kita? Waktu sahur kita sudahkah masuk? Belum. Berapa kali bertakun? Sudah. Nah, Sidin kada lagi sembahyang, Sidin beristighfar belum. Beristighfar dan berdoa. Nah, luar biasanya. Karena kan dalam Al-Qur'an itu kan wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu dalam waktu sahur itu beristighfar. Luar biasa. Sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul. Aku mendengar langsung di Jasidin, Rasul itu pernah bertutur sabda. Apa kata Rasul? Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shami ramadhana rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasul SAW, Islam ini dibangun atas 5 perkara. 5 perkara. Pertama, penyaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Yang kedua,
mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, naik haji. Yang kelima, puasa Ramadan. Inilah jadi kita yang disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi dari rukun Islam adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadun Rasulullah. Penyaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sering kali kita ungkapkan, kita wajib bahkan sehari itu kita mengucapkan itu 5 kali di dalam sembahyang kita di rakaat yang terakhir pada tasyahud akhir itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib itu bacaan yang wajib. At-tahiyyatu mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai salawat itu bacaan yang wajib. Rukun qauli di kita. Rukun dari yang wajib kita baca dan wajib kita mendengarnya. Termasuk itu tasyahud akhir juga. Termasuk juga salam yang pertama. Wajib juga. Assalamualaikum. Itu wajib juga. Bujur-bujur kayak itu kalimatnya. Assalamualaikum. Hati-hati juga jangan assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu bila assalamualaikum bisa kada panjang laknya, bahaya juga. Assalamualaikum. Karena itu rukun qauli harus kita lebih perhatikan lagi. Yang kedua ada wajib lagi. Yang pertama nang wajib. Nah, kembali kata para ulama yang artinya saksi itu, kita bersaksi dengan syahadat itu. Padahal syaratnya bersaksi itu kata ulama harus melihat dan mendengar. Apa maksudnya? Kita bersaksi, melihat dan mendengar. Artinya dalam syahadat ini kita perlu ada dalil. Dalil itu ada 2, ada yang nakli, ada yang akli. Kalau nakli artinya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau akli berarti secara akal. Nah kita bujur-bujur melihat, mendengar, kita tahu dalilnya. Bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali hanya Allah. Nah, itu kita ketahui dalam Al-Quran, ya kan? La Allahul ladzi la ilaha illa huwa, di antaranya surah Al-Hasyr ayat 23. Muhammadur Rasulullah, surah Al-Fatah ayat 29. Nah, kita tahu dalil naqlinya. Itu juga dalil aklinya, secara akalnya apa? Kita meyakini, kita melihat alam semesta ini terjadinya perubahan. Pasti ada yang mengatur, ya kalau ada mungkin 6 kadada. Dan pastinya 1 saja juga, kada mungkin 2. Pemimpin saja diangkat mesti sekungannya 1 orang. Kalau 2 nih ngalih, sekunghana maju, sekunghana mundur, sekunghana ke utara, sekunghana ke selatan. Kada mungkin kawa hancur negeri, hancur dunia ini kalau Tuhannya 2. Secara logika mesti sekung Tuhan itu. Satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat, bersaksi itu bujur-bujur kita melihat, mendengar, ada dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua apa tadi? Wa iqamis shalah. Yaitu mendirikan salat. Di mana hal itu didasari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin katabuhannallahu 'alal 'ibad. Faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihin kana lahu 'indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa 'indallahi ahdun in syaa'a 'adzaba wa in syaa'a adkhalahul jannah. Rawahu Malik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mewajibkan atas hamba-hambanya itu ada 5 waktu sembahyang ini. Barang siapa yang mendatangkan dengan yang kelimanya itu, mengerjakan dengan baik sesuai dengan tuntunan dan tuntutan syariat dan tidak menyia-nyiakannya, maka ada hak baginya itu, ada perjanjian di sisi Allah.
Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Kada banyak-banyak ya kah? 5 aja. Yang asalnya 50 jadi 5. Kada banyak. Walaupun 5 tapi masih bernilai 50. Karena satu amal umat ini itu dikali 10. Berarti 5 kali 10 50. Itu termasuk kemuliaan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang mampu mendirikan salat tapi menyia-nyiakannya. Nah, menyia-nyiakan, maka bagi dia itu kada ada perjanjian dengan Allah. Terserah Allah, hai. Bisa Tuhan azab, terserah Allah. Bisa juga Allah ampuni, terserah Allah. Nah, bedanya kada menggawi sembahyang. Ini bahaya banget. Bahaya banget. Karena awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama-tama karena diperhitungkan pada hari kiamat itu ya sembahyang kita. Fa in salahat salaha sairu amali. Bila sembahyang yang baik, puasanya 4 juga langsung, zakatnya apa? Ya kan? Tapi bila sembahyang itu fasadat, kada baik, rusak, maka fasada sairu amali. Rusak juga sekalian semuanya amalnya itu. Nah, ini sangat penting kita perhatikan. Tapi ada juga aja sembahyangnya sudah, tapi orang itu masih hanya menggawi dosa. Maka tanha anil fahsya wal munkar. Tapi dia masih hanya menggawi dosa. Di mana jawabannya? Iya di salat itu juga. Kada mungkin salah. Inna salata tanha anil fahsya itu kada mungkin salah. Mesti orangnya yang salah. Mesti orang itu kada ada yang kada beres di dalam sembahyangnya. Maka bila masih menggawi dosa dan orang itu sudah sembahyang aja, maka perbaiki lagi sembahyangnya. Perbaiki lagi. Mungkin ada apakah yang salah? Wudunya kah? Bersucinya kah? Istinjanya kah? Kesuciannya kah? Tempatnya sembahyang kah? Sudah bujurkah sebertaan? Sesuaikah sudah lawan tuntutan syariat juga? Di sembahyang itu bang kuncinya. Kalau bujur sempurna, kada mungkin ada tegawi dosa itu. Karena tanha tadi kalimatnya senantiasa menjaga. Makanya kata ulama bahaya banget di rumah kita tuh atau di sekitar rumah kita tuh ada orang nang kada sembahyang. Bahaya banget itu. Ini tuh berpotensi banget berbuat jahat lawan kita. Berpotensi kada sembahyang sangat berpotensi. Bahkan karena kalau kita berbicara fikih karena ada orang-orang tuh nang kada dihormati. Maksudnya tuh bahkan ketika air tuh terbatas, anak wudu nih terbatas air. Bila kita minum, kada maju wudu. Bila kita wudu, kada mau minum. Maka di situ minum aja, bertayamum. Tapi bila ada orang nang kada sembahyang, kada wajib kita memberinya. Segan seorang aja. Saking kayak itu nah, jadi bahaya orang kada sembahyang tuh terhinakan, kada pacang selamat punya kayak itu caranya. Makanya sangat penting perlu kita didik mulai lagi dini sudah kanakan kita itu mulai halus sudah. Itu yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga apa? Nah, yang ketiga wa itaiz zakah, membayar zakat. Kata Rasulullah SAW, man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruh. Siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka hilanglah daripadanya kejahatan harta itu. Hilang. Artinya apa? Burika fihi. Allah berikan keberkahan pada harta itu. Wastu'mila fil khair. Artinya dipakaikan pada kebaikan. Wa unfiqa fit ta'ah. Dibelanjakan kepada yang taat-taat saja. Bila harta itu sudah ditunaikan zakatnya. Walam yu'adzab sahibuhu fil qabri. Dan orang yang sudah menunaikan itu kada diazab di alam kubur karena sudah menunaikan zakatnya itu. Nah, bahkan bila orang sudah menunaikan zakat itu yang wajib maka itu kadang-kadang dikatakan sebagai orang yang bakhil ya kita, pelit ada hawa walaupun yang kada jarang bersedekah sunnah nih.
Tapi sudah menunaikan yang wajib-wajib, kadang-kala dikatakan sebagai orang yang bakhil, pemalas dakawa. Tapi kadang-kala juga disambat orang yang dermawan kadang-kala juga. Karena nang wajib aja bang, nang wajib itu sudah wajib. Orang dermawan tuh jangankan yang wajib, yang sunnah pun dikeluarkannya sudah. Nah, itu yang dermawan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah ke hajjil baiti dan naik haji. Nah, dalam hadis lain disebut juga nomor 5, di sini nomor 4. Nah, jadi ada masalah di hadis ini haji nomor 4. Biasa kan kita menghafal itu haji itu nomor 5. Nah, itu ada masalah. Rasul SAW menyampaikan al-hajjul mabruru laisa lahu jaza illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Karena luar biasa. Hadis lain mengatakan orang yang haji mabrur itu seperti terlahir kembali dari perut ibunya. Artinya dibersihkan bersih tanpa dosa. Bila haji itu mabrur, diterima. Apa syaratnya? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Syarat haji itu supaya mabrur ada 3 hal. Yang pertama apa kata ulama? Pertama niat yang ikhlas. Tulak haji bujuk-bujuk karena Allah Ta'ala. Lain supaya dikiap haji lain. Para orang kadang apa haji kadang apa haji juga. Jadi bujuk-bujuk niatnya itu tujuannya apa naik haji itu? Menjunjung tinggi perintah Allah niatnya. Menunaikan hukum Islam niatnya, ikhlas. Ada tujuan lain nih. Kada segan apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dana yang halal. Mal yang halal, harta yang halal. Yang digunakan tuh halal hartanya. Maka bila duitnya kada halal bermasalah hajinya. Yang ketiga apa? Melaksanakannya sesuai pulang lawan tata cara haji yang benar, sesuai lawan tuntunan dan tuntutan syariat. Makanya diajari orang manasik haji, ya kan? Ilmu-ilmunya. Nah, di situ diberitahukan orang. Kemudian yang terakhir apa? Shaumi Ramadan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kiranya ini aja yang saya sampaikan. Masalah khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya, barakah dunia akhirat. Mudahan menjadi sedikit ilmu yang manfaat. Dengan bertambahnya ilmu yang manfaat, bertambah juga nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya bertambahnya iman takwa kita kepada Allah, bertambah juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari yang semalam dan hari esok lebih baik daripada hari ini, dan kita tergolong menjadi orang-orang yang rabih, yang sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.